Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi saya untuk penelitian Skim Kerjasama Dosen dan Mahasiswa tahun 2021. Adapun judul penelitian saya adalah Rancang Bangun Robot Tenaga Surya sebagai Purwarupa Transport Otomatis. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Yurni Oktarina STMT sebagai ketua, kemudian Dr. Eng Tresna Dewi STMN sebagai anggota, dan Insinyur Polarisma MT sebagai anggota. Dan mahasiswa yang terlibat ada 3, yaitu Reza Lutfiani, Rafif Nurmawa, dan Tri Wahyuni. Berikut pembagian tugas antara ketua dengan anggota, yaitu saya sebagai ketua melakukan perancangan sistem robot dan testbednya, kemudian programming sistem robot, pengolahan data, dan penulisan output publikasi. Sementara tugas untuk anggota adalah perancangan sistem digital dan elektronik robot, penyusunan laporan dan pengolahan data, serta kerjasama mitra jika diperlukan. Latar belakang dari penelitian ini adalah berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui. Dalam perkembangannya, sumber daya yang dapat diperbaharui sangat berkembang dalam proses pemanfaatannya, baik dalam masyarakat maupun dunia industri. Nah, di dalam dunia industri, sumber daya terbarukan yang digunakan adalah salah satunya adalah cahaya matahari sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan sel surya. Sehingga penggunaan sumber daya terbarukan akan bermanfaat untuk menekan pembiayaan perusahaan pada akhirnya, ya, untuk skala industri. Nah, dalam dunia industri, sel surya ini digunakan sebagai sumber daya atau sumber energi pada robot. Pada penelitian ini, robot yang digunakan adalah robot pengangkut barang dengan mengikuti metode atau konsep line follower, di mana diharapkan robot pengangkut barang ini dapat melakukan tugasnya yang disupport dengan energi dari sel surya yang diaplikasikan pada robot tersebut. Pada robot mobile ini bekerja dengan sistem catu daya dari sel surya dan dilengkapi dengan program sehingga dapat melakukan pekerjaan tanpa harus dikontrol manual, ya. Kemudian di mana sel surya ini pada prinsipnya adalah mengubah cahaya dari matahari atau intensitas cahaya matahari menjadi energi listrik sebagai penggerak dari robot ini. Nah, mengingat karena ketertarikan tersebut, sehingga muncullah ide bahwa akan diterapkannya teknologi hijau sebagai jawaban untuk permasalahan dari semakin berkurangnya energi yang tidak bisa terbarukan di Indonesia dengan memanfaatkan kelebihan dari sinar matahari. Nah, roadmap penelitian untuk robot ini merupakan konsep awal atau pilot project dari alat transportasi otomatis bertenaga surya. Untuk penelitian-penelitian kami sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang berbasis robot sel surya seperti robot untuk aplikasi pertanian. Tujuan dan luaran dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengaplikasikan teknologi energi terbarukan dan teknologi elektronika untuk mewujudkan rancang bangun robot tenaga surya sebagai purwarupa transport otomatis tenaga surya. Yang kedua adalah ikut berperan aktif dalam program pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan serta teknologi ramah lingkungan atau disebut juga dengan green technology. Luarannya adalah tentu saja dokumen laporan akhir penelitian ini, kemudian produk prototipe dari robot tenaga surya yang bertugas atau mempunyai tugas adalah sebagai robot transport otomatis.
State of the art dari penelitian ini adalah mengingat bahwa pendidikan vokasi itu merupakan pendidikan berorientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas serta kemampuan untuk siap bekerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi mampu bersaing secara global karena fokus pada pengembangan keterampilan dan teknologi aplikatif. Pendidikan vokasi memberikan kemungkinan peningkatan penyerapan lulusan di pasar kerja dan hal ini sudah dibuktikan di beberapa negara. Berikutnya adalah energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara ilmiah tidak akan habis terpakai dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain energi surya, panas bumi, biofuel, biomasa, dan pemanfaatan energi tidal. Tinjauan pustaka. Robot secara umum dapat diartikan sebagai sistem yang terdiri dari hardware dan software yang dapat melakukan tugas tertentu dari manusia. Robot dirancang oleh manusia untuk membantu bahkan menggantikan kegiatan manusia yang butuh ketelitian dan risiko tinggi. Nah, karena ini robot sel surya, jadi sel surya adalah device yang mampu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya yang bisa disebut sebagai pemeran utama dalam penelitian ini yaitu kita bisa memanfaatkan energi cahaya matahari ini untuk menghasilkan energi listrik, dan energi dari matahari juga dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. Tapi untuk penelitian ini hanya sampai pada intensitas cahaya sebagai energi listriknya. Kemudian komponen yang dipakai lagi untuk robot ini adalah sensor load cell, merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah benda. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada timbangan jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Jadi karena robot ini merupakan pengangkut barang otomatis, sehingga diperlukan suatu sensor untuk mengetahui benda tersebut sudah masuk belum ke dalam robotnya. Sehingga jika robot sudah merasakan sudah ada bebannya, maka dia akan diperintahkan untuk bergerak sesuai dengan jalur dari line follower-nya. Nah, line follower ini merupakan metode yang paling banyak digunakan pada dunia robot, ya. Jadi pada penelitian ini akan dibuat semacam jalur lintasan di mana akan diterapkan sejauh mana robot tersebut mampu mengikuti jalur tersebut dengan berdasarkan pada prinsip kerja dari sensor warna, ya, atau sensor cahaya. Jadi dengan sensor ini komponen pendeteksi nanti akan menjadi input dari motor atau driver motor untuk penggerak dari robot tersebut. Nah, ini adalah metodologi dari penelitian ini. Jadi metodologinya adalah perancangan hardware, software, dan pengujiannya. Ini adalah untuk diagram alir untuk sistem secara keseluruhan, di mana inputnya adalah sel surya, kemudian masuk ke kapasitor bank, kemudian diolah lagi di Arduino Mega, kemudian menjadi penggerak pada motor. Tampilannya akan dapat dilihat di LCD berupa tampilan arus, tegangan, dan ya cuma dua itu aja, arus dan tegangan. Input lainnya adalah sensor garis dan sensor tegangan sebagai input untuk penggerak dari motor mengikuti jalur line follower-nya. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah karena daya yang hasil dari konversi cahaya matahari atau sel surya itu disimpan di kapasitor dengan kapasitas 2,7 volt 500 farad, tapi karena robotnya sendiri membutuhkan tegangan 12 volt, sehingga kita tambah lagi tegangan kapasitornya sehingga menjadi 13,5 volt yang akan dikonsumsi oleh robotnya. Nah, pada proses pengisian daya kapasitor ini dapat diukur keluaran kapasitornya, nilai tegangan dihasilkan, kemudian
Kemudian intensitas cahaya juga berapa, tergantung dari saat cuaca, saat pengisian untuk sel suryanya. Data pengujian efektivitas pergerakan robot terhadap lintasan diketahui bahwa robot dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam artian bahwa robot akan selalu berhenti di setiap stasiunnya yang dimana akan melakukan tugasnya membawa barang atau menurunkan barang atau beban yang ditujukan padanya. Dan data pengujian efektivitas pergerakan robot menggunakan kapasitor bank ini sebagai pengganti baterai, diketahui bahwa dengan mengangkat beban berupa satu buah apel merah, robot membutuhkan daya yang lebih banyak dibandingkan dengan tanpa beban. Jika diambil nilai rata-rata pergerakan robot tanpa beban, itu hanya membutuhkan daya sekitar 0,01 watt saja. Sedangkan pergerakan robot dengan membutuhkan beban tentu membutuhkan daya yang jauh lebih besar, yaitu 0,012 watt. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.